Nah, selanjutnya setelah mereka membongkar makam itu, mereka memakan mayat yang ada. Halo semua, kembali lagi dengan aku di Mart Hakiki dalam video berbagi info. Oke, di video kali ini aku akan bagikan informasi kepada kalian tentang makhluk-makhluk mitologi dari negara Arab yang menyeramkan atau juga disebut dengan hantu mitologi Arab. Oke teman-teman, mendengar kata makhluk mitologi, pasti kita sudah terbayang nih tentang mitologi-mitologi dari berbagai negara di belahan dunia sana, seperti dari negara Yunani, Jepang, maupun negara-negara yang ada di dunia. Nah, tidak lepas juga dari negara Arab juga memiliki beberapa makhluk atau yang biasa kita juga sebut dengan hantu ya. Nah, itu memang berasal dari sana dan mitologinya sangat menyeramkan katanya. Oke, untuk teman-teman yang penasaran, mari kita simak video berikut. Sebelum kita masuk pada video, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasi pada videoku kali ini. Oke, langsung kita pada video. Baik cuy, di video kali ini aku akan membahas beberapa makhluk mitologi dari negara Arab yang sangat menyeramkan. Jadi teman-teman, makhluk mitologi dari negara Arab ini sangat bermacam-macam ya teman-teman. Baik itu yang berbentuk hewan, berbentuk manusia, atau berbentuk jin dan sejenisnya. Nah, ini bisa dikatakan juga sebagai hantunya dari negara-negara Arab. Nah teman-teman, setelah menonton video ini kalian bisa membandingkan nih apakah hantunya sama seperti hantu di Indonesia menyeramkannya atau lebih menyeramkan daripada hantu-hantu yang ada di Indonesia. Oke, nanti akan aku tunggu reaksi kalian di kolom komentar. Oke, yang pertama itu adalah makhluk Bahamut. Nah teman-teman, dalam mitologi Arab, makhluk Bahamut ini digambarkan sebagai ikan raksasa yang kepalanya itu menyerupai badak dan juga gajah, serta memiliki taring yang sangat panjang. Nah teman-teman dapat melihat ilustrasinya seperti ini. Oke, makhluk Bahamut ini memiliki kemampuan untuk menjaga serta melindungi alam semesta, terutama melindungi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini ya. Jadi fungsi dari Bahamut ini menurut kepercayaan mitologi Arab kuno itu adalah sebagai pelindung muka bumi. Jadi dapat dikatakan bahwa sesosok Bahamut ini adalah makhluk pelindung dunia dari bencana-bencana yang terjadi. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang Bahamut ini? Apakah kalian merasa merinding atau kali ini bertemu gitu? Karena Bahamut ini adalah sosok yang baik kalau di mitologi Arab untuk melindungi dunia dari bencana-bencana alam. Oke, yang kedua itu adalah jin Ifrit. Nah, kalian pasti sudah mendengar nih informasi tentang jin Ifrit. Pasti kalian sudah mendengar dari ustadz-ustadz ketika kalian pulang ngaji, mereka bercerita, atau dari orang tua kalian ketika lampu mati, mereka menceritakan tentang sosok jin Ifrit ini. Ya memang ya, ketika orang tua kita atau siapapun yang menceritakan tentang jin Ifrit ini adalah sosok yang memiliki paras yang sangat menakutkan dan juga pewatakan yang sangat jahat. Dari mitologi Arab kuno, jin Ifrit merupakan bagian ras atau klan dari bangsa jin. Ya, sesuai dengan namanya ya, jin Ifrit ini memiliki tubuh yang sangat besar. Dan konon katanya jin Ifrit ini termasuk pemimpin dari segala jin. Menurut sumber-sumber yang ada, ciri-ciri dari jin Ifrit ini adalah memiliki tubuh yang sangat besar serta memakai pakaian layaknya seorang raja. Karena dari mitologi Arab kuno bahwa jin Ifrit ini adalah raja dari para jin. Nah, bagaimana menurut kalian? Tentunya ini sangat menyeramkan ya kalau misalkan kalian bertemu dengan sosok tersebut. Ya semoga janganlah ya. Kita ketemu pocong aja takut gitu kan, ketemu kuntilanak aja takut, apalagi jin-jin yang dari mancanegara gitu, itu sangat menyeramkan. So scary story right now. Oke, yang selanjutnya itu adalah makhluk mitologi bernama Karkadan. Karkadan konon katanya itu adalah makhluk yang menyerupai kuda atau berbentuk kuda. Nah, Karkadan ini memiliki tubuh yang sama seperti kuda ya teman-teman, yang pada umumnya gitu, bahkan lebih besar lagi daripada kuda. Menurut cerita-cerita dari masyarakat Arab, Karkadan ini memiliki badan yang berwarna putih, serta memiliki kepala berwarna merah dan mata berwarna biru. Nah, tanduk dari Karkadan ini adalah setengah dari panjang kakinya. Konon katanya, debu yang menempel pada tanduk dari Karkadan ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit ya teman-teman. Selanjutnya, kepercayaan dari bangsa Arab juga menyatakan bahwa Karkadan ini ketika tanduknya dicelupkan ke dalam anggur, itu dapat menjadikan orang yang meminum anggur itu menjadi sakti gitu.
Hampir sama ya teman-teman seperti orang Indonesia gitu kepercayaannya. Ada kekebalan, kesaktian, dan juga lain sebagainya dengan benda-benda seperti ini. Yang selanjutnya itu adalah makhluk yang bernama Falak. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengar nih cerita dari ustadz kalian tentang makhluk ini. Konon katanya makhluk Falak ini adalah makhluk mitologi yang berbentuk ular raksasa yang dapat mengelilingi bumi dan ini akan keluar pada akhir zaman. Jadi ini ada hubungannya dengan masa yang akan datang gitu ya. Masa kehancuran alam semesta pada akhirnya. Nah teman-teman, perlu diketahui juga bahwa menurut mitologi Arab setempat, makhluk Falak ini dapat memakan segalanya. Bahkan konon katanya dia akan melahap desa-desa yang ada dalam satu kali lahapan. Saking besarnya hewan ini yang berbentuk ular ini sangat mengerikan gitu ya. Dia bisa melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Nah teman-teman, ada yang menarik juga dari Falak ini. Dia memiliki ketakutan pada satu zat saja. Siapa itu? Ya, dia hanya takut kepada perintah-perintah Allah. Kalau misalnya Allah jangan memerintahkan dia untuk menghancurkan bumi, dia akan takut dan akan tunduk. Oke, yang selanjutnya itu adalah makhluk mitologi yang bernama Ghul. Ya, Ghul. Ghul itu menurut mitologi dari bangsa Arab menyatakan bahwa makhluk ini berbentuk sebagai manusia yang kononnya itu berasal dari bangsa jin. Akan tapi dari berbagai sumber juga menyatakan bahwa makhluk ini juga sama seperti vampir yang suka menghisap darah manusia. Dari sumber-sumber yang ada menceritakan bahwa makhluk Ghul ini adalah makhluk penghuni gurun ya. Dan dia adalah sesosok yang suka membongkar makam atau kuburan dari orang yang sudah meninggal. Nah selanjutnya setelah mereka membongkar makam itu, mereka memakan mayat yang ada. Biasanya terjadi pada orang-orang yang baru meninggal dan jasadnya baru dikuburkan. Wah, bagaimana menurut kalian? Ini sangat menyeramkan bukan? Nah bayangin aja ya kalau misalnya terjadi di Indonesia dan itu benar-benar ada ketika malamnya ada tetangga kalian atau kerabat kalian yang dikuburkan. Dan pada akhirnya malam-malam si Ghul ini membongkar makam tersebut. Jika sudah menjelang pagi, makamnya sudah tidak ada lagi orang di dalamnya. Wow, ini sangat menyeramkan sekali. Oke, yang terakhir itu adalah makhluk yang bernama Nas-Nas. Nah cuy, makhluk yang bernama Nas-Nas ini konon katanya adalah makhluk yang bertubuh raksasa dalam mitologi Arab. Meskipun demikian, walaupun berbadan besar, makhluk Nas-Nas ini hanya memiliki setengah badan daripada manusia. Nah artinya itu ya badannya dipotong gitu ya, kayak setengah gitu. Nah ilustrasinya seperti ini. Tapi teman-teman, yang menjadikan makhluk ini semakin unik dan juga menakutkan adalah makhluk ini walaupun memiliki badan setengah, dia dikaruniai lompatan yang sangat tinggi serta dapat berlari secara cepat. Nah coba bayangkan ya teman-teman, ketika kalian berada di suatu tempat gelap, malam, gulita gitu ya, tiba-tiba ada suara lompatan-lompatan cepat gitu, ternyata itu adalah Nas-Nas. Bagaimana perasaan kalian? Kalau aku sih udah pura-pura pingsan gitu kali ya. Nah konon katanya makhluk mitologi ini adalah berasal dari bangsa jin yang bernama Sith. So well done, itulah beberapa makhluk mitologi atau hantu dari bangsa-bangsa Arab yang telah aku paparkan secara singkat dan juga ini sangat menarik untuk dibahas. Nah bagaimana menurut kalian semua, apakah makhluk-makhluk tersebut memiliki paras yang sangat menyeramkan? Atau bahkan lebih menyeramkan daripada makhluk mitologi yang ada di negara-negara luar sana seperti Yunani dan lain sebagainya. Atau makhluk mitologi yang ada di Indonesia dikatakanlah sebagai hantu ya, seperti pocong, kuntilanak, dan kawan-kawan. Oke teman-teman, sekian dulu berbagi infoku kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasi. Jikalau teman memiliki komentar, saran, ataupun ingin berbagi cerita dan juga menambahkan informasi yang telah aku sampaikan, teman-teman bisa menaruhnya di kolom komentar agar kita dapat bahas sama-sama. Nah, jikalau ada rekomendasi konten-konten apa lagi yang akan aku bahas, taruh saja di kolom komentar. Oke teman-teman, seperti biasa, happy enjoy and keep calm. Selamat menyaksikan video-videoku selanjutnya.